Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Baca Alur. Pada video kali ini kami mau mengulas alur cerita dari film Fan. Film bergenre aksi thriller ini dirilis pada tahun 2016 dan diproduksi oleh Yash Raj Film. Film ini disutradarai oleh Manish Sharma dan dibintangi oleh artis tersohor Shah Rukh Khan. Film ini mengisahkan seorang fan yang begitu mengagumi artis bintang film besar, sampai-sampai ia rela melakukan apa saja agar bisa bertemu dengan idolanya itu. Oke, langsung saja kami bacakan alur ceritanya. Diceritakan seorang anak kecil bernama Gaurav Chandna yang berasal dari Delhi begitu menggemari seorang artis papan atas Bollywood yakni Aryan Khanna yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Setiap harinya ia selalu meniru gaya-gaya Dan juga akting Aryan. Teman sekolah maupun tetangganya sempat meledeknya. Hingga ia telah beranjak dewasa, ia sampai mengoleksi begitu banyak gambar Aryan yang kemudian ia tempel pada dinding kamarnya. Kini Gaurav benar-benar sudah terobsesi untuk menjadi Aryan sepenuhnya. Bukan hanya sebatas idolanya, namun Gaurav telah menjadikan Aryan menjadi dunianya. Gaurav bekerja dengan membuka usaha warnet yang ia namai dengan nama Aka Cyberchat, di mana Aka merupakan kepanjangan dari Aryan Khanna. Di suatu hari Gaurav akan menutup warnetnya lebih awal karena di hari itu terdapat kompetisi superstar tahunan di Indervihar yang diadakan oleh Western Union. Namun seorang gadis call center yang bernama Neha ingin menyewa komputer untuk keperluan mengurus visa yang akan ia gunakan untuk pergi ke Amerika. Terpaksa Gaurav mengizinkannya, namun hanya 5 menit saja. Setelah itu tiba-tiba ada 3 orang yang ingin juga menyewa komputer untuk browsing video dewasa. Tentu Gaurav langsung menolaknya, apalagi hanya untuk kepentingan menonton video dewasa. 3 orang tadi tidak mau tahu dan tetap kekeh ingin menyewa, sehingga Gaurav terpaksa harus mengusirnya dengan cara sedikit kasar. Neha kembali lagi karena mendengar percekcokan yang barusan terjadi. Gaurav malah memasang muka gaul ala Aryan untuk mengajak Neha melihat pertunjukan kompetisi superstar bersama. Namun Neha menolaknya karena ia lagi repot dengan pekerjaannya. Neha menyarankan Gaurav untuk berhenti menirukan gaya Aryan. Dan acara kompetisi superstar telah dimulai. Kompetisi itu berhadiah hingga Rp20.000. Gaurav berniat jika ia bisa menang dalam kompetisi itu, ia akan menggunakan hadiah uang itu untuk bertemu dengan Aryan. Ayah dan ibu Gaurav yang melakukan make up kepada Gaurav itu sedikit cemberut mengenai ambisi tinggi itu setiap hari. Make up Gaurav itu benar-benar membuatnya jadi begitu sangat mirip dengan Aryan. Dan tibalah giliran Gaurav untuk tampil di pertunjukan itu. Gaurav menampilkan gaya bernyanyi dan akting begitu sangat menyerupai Aryan, hingga ia mendapatkan julukan sebagai Aryan Khanna Junior. मेरी माँ कहती है. Para penonton sangat terhibur dengan penampilan Gaurav. Di deretan penonton itu terlihat ternyata Neha menyempatkan dirinya untuk melihat penampilan Gaurav. Dan hasil kompetisi superstar itu berhasil dijuarai oleh Gaurav. Ayah dan ibunya cukup senang melihatnya. Keesokan harinya Gaurav berniat untuk pergi menemui Aryan di Mumbai dengan menaiki kereta api Rajdhani kelas ekspres. Gaurav ingin memberikan hadiah trofi yang ia peroleh kemarin malam sebagai hadiah di hari ulang tahun Aryan ke-48 tahun 2 hari lagi. Ibu Gaurav menyarankan untuk mengirimkannya lewat pos saja karena di hari itu tiket naik kereta sedang habis. Namun Gaurav tak mau melakukannya karena ia ingin memberikannya secara langsung. Gaurav menuturkan bahwa ia akan menaiki kereta api walau tanpa tiket. Lalu saat Gaurav mulai berangkat menuju ke stasiun, ia bertemu Neha. Gaurav dengan percaya dirinya mengungkapkan bahwa ia akan pergi memberikan hadiah trofinya kepada Aryan di hari ulang tahunnya. Saat Gaurav berhasil menaiki kereta api, Gaurav berlagak santai untuk menutupi dirinya yang tidak memiliki tiket. Namun hal itu segera diketahui oleh salah satu penumpang kereta api. Alhasil Gaurav jadi langsung dipergoki oleh para petugas kereta api.
Gaurav langsung memohon kepada para petugas kereta api itu agar membiarkan dirinya untuk bisa menaiki kereta api demi bertemu dengan Aryan. Tentu petugas kereta api itu tak membolehkannya karena Gaurav tidak memiliki tiket. Lalu Gaurav mengancam kepada para petugas kereta api itu dengan akan menjatuhkan dirinya dari kereta api jika ia tidak diperbolehkan untuk menaiki kereta api itu. Melihat tindakan Gaurav yang begitu nekat itu, akhirnya para petugas kereta api itu menuruti permintaan Gaurav. Para petugas kereta api itu menilai Gaurav cukup gila karena tindakannya begitu ekstrim demi menemui bintang film tersohor itu. Dan setibanya di Mumbai, Gaurav bahkan membooking hotel Delhi dengan nomor kamar 25 yang diketahui pernah ditempati oleh Aryan sewaktu meniti karirnya sebagai bintang film. Namun penjaga hotel itu menuturkan bahwa kamar 205 telah dibooking oleh orang lain. Gaurav tak kehabisan ide. Ia menyogok penjaga hotel itu dengan harga 2 kali lipat. Alhasil penjaga hotel itu jadi tergiur lalu membiarkan Gaurav menempati kamar 205 dan orang yang membooking pertama kali untuk pindah ke kamar lain. Esok hari telah tiba sebagai hari ulang tahun Aryan. Di luar rumah Aryan begitu banyak khalayak penggemar yang menunggu Aryan muncul dari dalam rumahnya. Gaurav mencoba untuk segera langsung masuk ke dalam rumah Aryan. Tentu hal itu langsung dihentikan oleh para petugas penjaga pagar depan rumah Aryan. Lalu Gaurav menceritakan perjuangannya yang telah menaiki kereta api tanpa tiket dan juga menginap di hotel Delhi kamar 205. Kemudian Gaurav juga mencoba memperlihatkan aktingnya yang menyerupai Aryan agar para penjaga itu luluh dan membiarkan dirinya bisa masuk ke dalam rumah Aryan secara langsung. Namun demi ketertiban, para penjaga pagar rumah Aryan tak membiarkannya. Dan tak lama kemudian Aryan menunjukkan dirinya lalu menyapa para seluruh penggemarnya yang datang di hari itu. Bak mimpi di siang bolong. Gaurav tak menyangka ia bisa melihat wajah Aryan secara langsung pertama kalinya. Gaurav langsung berteriak memanggil nama Aryan, namun suaranya tidak begitu terdengar saking kerasnya suara euforia para penggemar yang lain. Malangnya, bahkan Gaurav sempat terjatuh akibat desakan dan roti yang ia bawa terinjak-injak oleh para penggemar yang lainnya. Dan tak lama kemudian Aryan undur diri dan semua penggemar mulai bubar satu persatu. Seusai barusan, Gaurav mendapat telepon dari orang tuanya yang menanyakan kabar keadaannya. Gaurav menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Gaurav memberitahu kepada kedua orang tuanya itu bahwa dirinya hanya masih bisa melihat Aryan dari kejauhan karena tembok dinding pagar rumahnya yang begitu tinggi setinggi 50 kaki. Walau begitu, ia cukup senang sudah bisa melihat Aryan secara langsung. Setelah itu, Gaurav sedikit bersantai di sebuah kafe. Kebetulan di kafe itu sedang disiarkan sebuah acara infotainment mengenai karir Aryan Khanna. Dikabarkan Aryan tengah berseteru dengan seorang artis pendatang baru yang bernama Sid Kapoor. Sid Kapoor menilai bahwa masa kejayaan Aryan Khanna sudah akan berakhir mengingat umur Aryan yang kini telah menginjak 48 tahun. Aryan tak terima dengan pernyataan itu. Sid Kapoor juga menyatakan Aryan merupakan seorang senior superstar yang kurang menghormati artis juniornya. Sehingga Sid Kapoor kini tengah melapor kepada pengacara dan juga para polisi agar Aryan segera diadili. Melihat hal itu, Gaurav jadi geram kepada Sid Kapoor yang merasa sok bijak di hadapan para wartawan demi menghancurkan nama baik Aryan. Ia pun mulai berencana untuk membuat perhitungan dengan Sid Kapoor. Seusai Sid Kapoor melakukan syuting, Gaurav bergabung dengan kerumunan fans Sid Kapoor. Gaurav berpura-pura sebagai fans berat Sid Kapoor walau wajah dirinya mirip dengan Aryan. Tak disangka Sid Kapoor terheran dengan usaha Gaurav untuk mendekatinya. Hingga akhirnya Sid Kapoor mengajak Gaurav masuk ke dalam mobil pribadinya. Lalu Gaurav menyarankan kepada Sid Kapoor untuk membatalkan laporan kepada polisi mengenai perseteruannya kepada Aryan. Namun Sid Kapoor tetap bersikap merasa benar. Lalu karena sudah geram, Gaurav memaksa secara kasar kepada Sid Kapoor untuk memberikan pernyataan minta maaf mengenai tindakannya dengan merekamnya dengan handphonenya. Gaurav memaksa Sid Kapoor untuk memberikan pernyataan bahwa ia menyesal telah membuat nama baik Aryan menjadi buruk. Setelah itu, Gaurav menyebarkan video itu melalui YouTube, Twitter maupun WhatsApp. Gaurav merasa lega telah melakukannya. Semua orang jadi dibuat kaget dengan video itu. Sampai-sampai media berita maupun koran memuat kabar berita itu setiap hari.
Istri Aryan senang akhirnya isu yang menyebar mengenai nama Aryan yang sempat jatuh akhirnya bisa selesai. Aryan sendiri menilai kejadian itu merupakan hanyalah sebuah permainan Sid Kapoor untuk pansos terhadap nama besarnya. Namun keesokan harinya salah satu asisten Aryan menunjukkan bahwa video unggahan yang sedang beredar saat ini ternyata akibat ulah seorang bocah yang begitu menggemari Aryan. Aryan tak menyangka salah satu fansnya bisa melakukan tindakan yang sudah terlampau jauh seperti itu. Kemudian Aryan segera menelpon Gaurav. Gaurav langsung sangat gembira bisa ditelepon Aryan. Lalu Aryan memberitahu Gaurav bahwa dirinya mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Beberapa jam lagi Aryan akan mengirimkan asistennya untuk menjemput Gaurav. Gaurav jadi semakin senang penuh kegirangan. Ia pun segera memberitahukan lokasi keberadaannya. Setelah itu tak lupa Gaurav menceritakan kabar gembiranya itu kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya Gaurav jadi ikut senang mendengarnya. Gaurav sudah tak sabar akhirnya ia bisa akan memeluk seorang artis besar yang ia gemari sedari dirinya masih kecil. Dan tak lama kemudian Gaurav malah didatangi dua orang polisi yang telah membawa pistol. Polisi itu telah mengetahui perbuatan Gaurav yang menganiaya Sid Kapoor. Gaurav pun langsung berinisiatif untuk segera kabur. Dua orang tadi langsung mengejarnya. Dan tak lama kemudian rekan-rekan yang lain dua orang tadi juga ikut membantu untuk menangkap Gaurav. Dan akhirnya Gaurav berhasil ditangkap. Setelah itu Gaurav segera dibawa ke kantor lapas Mumbai lalu diberikan sedikit pelajaran karena telah diketahui melakukan kekejaman terhadap artis Sid Kapoor. Tak lama kemudian Aryan datang di kantor lapas itu. Aryan menuturkan kepada para polisi itu bahwa dirinya ingin menemui Gaurav. Setelah Aryan berhasil menemui Gaurav, Gaurav tampak begitu sangat terkejut dan bahagia walaupun dirinya sedang dalam keadaan agak babak belur. Gaurav langsung memperlihatkan mukanya yang begitu mirip dengan Aryan. Setelah itu ia juga kembali mempraktekkan gaya akting Aryan. Namun Aryan langsung menghentikannya. Aryan langsung berterus terang kepada Gaurav bahwa perbuatannya itu merupakan hal yang salah. Aryan menambahkan dirinya sama sekali tidak bangga kepada fan yang melakukan kekejaman terhadap orang lain hanya demi membela dirinya. Aryan tidak ingin memiliki fan yang begitu fanatik sehingga melakukan hal yang secara semena-mena terhadap orang lain. Gaurav terkejut ternyata Aryan tidak membela dirinya padahal dirinya selalu mengidolakannya dari kecil. Apalagi Aryan sendirilah yang pernah mengatakan di stasiun televisi bahwa dirinya bisa besar sampai saat ini karena adanya banyak dukungan dari para fan. Setelah itu Aryan menyuruh Gaurav agar pulang ke Delhi lagi setelah ia membebaskannya dari penjara. Ia pun jadi sangat sakit hati lalu menangis sejadi-jadinya. Kini perasaan besar kekaguman Gaurav terhadap Aryan berubah menjadi kebencian yang sangat dalam. Setelah pulang ke Delhi, Gaurav sempat disapa oleh Neha. Namun Gaurav berlagak baik-baik saja. Begitupun saat di rumah. Gaurav menuturkan kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya tidak berhasil bertemu dengan Aryan dan ia merasa baik-baik saja. Gaurav memang benar-benar sudah sangat sakit hati sekali. Ia pun memutuskan untuk menjual warnetnya untuk biaya usaha balas dendam kepada Aryan. Ia membohongi kedua orang tuanya bahwa uang hasil dari penjualannya itu untuk investasi tabungan. Setelah itu Gaurav membakar semua foto koleksi Aryan yang ada di dalam kamarnya. Gaurav berniat akan membuat Aryan bertekuk lutut kepadanya. Seminggu kemudian, Radio Bollywood Cafe 98,1 FM memberitakan mengenai show Aryan Khanna Reload yang akan diadakan oleh Hyundai. Akan ada jadwal penampilan Aryan di London dan Kroasia dalam seminggu ini. Di London, Inggris, Gaurav memulai aksinya. Ia menggunakan uang hasil penjualan warnetnya untuk pergi ke Museum Patung Artis Madame Tussauds. Setibanya di sana, ia berpakaian mirip dengan Aryan. Tentu semua pengunjung museum itu langsung senang histeris sampai semua orang ingin foto dengannya. Setelah itu Gaurav mendekati patung Aryan. Awalnya Aryan sedikit memuji foto Aryan itu. Kemudian lama-kelamaan ia mulai mengolok-olok patung itu. Semua orang termasuk pengawas museum jadi tak bisa membiarkannya. Dan terjadilah percekcokan di sana. Wait now.
and leave, sir. I won't leave. Akibatnya, setelah kejadian itu, salah satu polisi London segera mendatangi Aryan yang asli. Para polisi London itu segera memintai keterangan kepada Aryan atas perbuatan arogannya di Museum Madame Tussauds. Tentu Aryan langsung terbengong karena ia merasa dari tadi ia tidak ke sana. Namun polisi London itu tetap memutuskan untuk menahan Aryan atas kejahatannya itu. Saat di dalam kantor lapas London, polisi London itu sekali lagi memutar rekaman CCTV tindakan arogan Aryan. Aryan sangat kaget ada orang lain yang telah melakukan impersonat terhadap dirinya. Aryan menuturkan kepada polisi London bahwa orang yang ada di rekaman CCTV bukanlah dirinya. Namun karena Aryan tak memiliki bukti apapun, ia terpaksa harus dimasukkan ke penjara. Asisten Aryan tak tinggal diam. Ia segera menghubungi pengacaranya untuk membebaskan Aryan. Untung saja pengacaranya berhasil melakukan banding kepada para polisi London itu. Aryan sangat kesal dengan polisi London itu karena tak bisa membedakan antara dirinya dengan orang yang sedang menyamar sebagai dirinya. Setelah bebas dari penjara London, Aryan kembali melanjutkan tour show-nya. Kali ini Aryan menaiki pesawat terbang untuk menuju ke Dubrovnik, Kroasia ke acara pernikahan putri seorang pengusaha kaya raya yang bernama Butiani. Saat di dalam pesawat itu, asisten Aryan mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal. Ia tak menyangka yang menelponnya ternyata adalah Gaurav. Gaurav meminta Aryan untuk minta maaf terhadapnya. Tentu Aryan tak mau melakukannya karena ia merasa tak bersalah. Mendengar hal itu, Gaurav mengancam Aryan bahwa ia akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim di Dubrovnik, Kroasia untuk menjatuhkan nama baiknya. Aryan terkejut mengetahui Gaurav akan berbuat jahat terhadap dirinya sampai sejauh ini. Gaurav kembali melakukan make up dengan tampilan yang lebih asing. Sementara itu, Aryan dan para asistennya telah sampai di lokasi tujuan. Aryan disambut hangat oleh tuan rumah. Tuan Butiani memperingatkan Aryan untuk tidak melakukan kegaduhan seperti yang telah terjadi di Madame Tussauds. Setelah itu, Aryan melakukan gladi bersih bersama para dansernya. Aryan menyuruh semua asistennya untuk melacak keberadaan Gaurav di sana dengan memantau CCTV rumah itu. Saat Aryan membacakan pidato gladi bersih, ia mendapati teks yang berisi tulisan Gaurav untuk meminta Aryan untuk segera melakukan permintaan maaf. Otomatis Aryan jadi tahu bahwa Gaurav sedang menyamar menjadi kru di acara itu. Kemudian Aryan segera menyuruh para asistennya untuk mengecek semua kru. Namun para asisten belum menemukannya di segala sudut ruang. Kini Aryan jadi ingat bahwa ruang make up-nya tidak dipasangi CCTV. Jadi ia mengira Gaurav pasti berada di sana. Ia dengan ditemani beberapa asistennya segera menuju ke sana. Namun sesampainya di sana, Aryan hanya mendapati tulisan di kaca make up-nya yang bertuliskan Gaurav menciptakan Aryan. Sementara itu, Gaurav ternyata telah bermake up persis menyerupai Aryan lalu memasuki ruang tamu. Semua tamu langsung terpesona dengan kedatangannya. Lalu putri dari pengusaha kaya itu diajak Gaurav untuk menari bersama. Tentu putri itu sangat bahagia bisa diajak menari dengannya. Lalu Gaurav memanfaatkan momen itu dengan melakukan pelecehan terhadap putri pengusaha kaya itu. Gaurav melakukan gerakan tarian dengan sentuhan genit kepada putri itu. Tentu putri itu langsung merasa tidak nyaman, kemudian ia melepaskan dirinya. Kemudian Gaurav segera pergi dari sana. Sementara itu Aryan datang terlambat di sana. Ayah putri itu segera mengusir Aryan karena telah dirasa melecehkan putrinya. Aryan mencoba untuk menjelaskan bahwa orang yang barusan tadi bukanlah dirinya. Namun pengusaha kaya itu tak mau tahu dan tetap mengusir Aryan. Saat Aryan mau pulang, ia melihat ada gelagat Gaurav dari arah lain. Aryan pun langsung mencoba untuk mengejarnya. Dan akhirnya Gaurav terpojok di sebuah bangunan tinggi. Walaupun begitu, Gaurav tak menyerah. Ia nekat melompat dari ketinggian itu. Aryan harus berhenti sejenak untuk mencari Gaurav.
Saat ini ia harus melanjutkan show tournya ke London lagi. Namun asistennya memberitahukan kabar buruk karena acara show-nya telah diboikot oleh Butiane akibat tindakan pelecehan kemarin. Semua sponsor dan investor menarik dana mereka kembali. Aryan hanya bisa terbengong melihat kenyataan itu. Aryan mencoba untuk menghubungi Dubes India untuk membantu dirinya menangkap Gaurav yang telah menyamar menjadi dirinya. Dubes India menyarankan Aryan untuk sementara pulang dulu ke India dan melakukan serangkaian proses investigasi. Namun Aryan memiliki ide lain. Keesokan harinya Aryan mengadakan konferensi pers di London. Aryan menuturkan kepada para awak media bahwa semua orang berhak membenci dirinya. Aryan menegaskan bahwa ada penjahat yang sedang menyamar sebagai dirinya. Berikan aku beberapa waktu, biarkan aku berusaha menangkap orang yang menyamar sebagai diriku. Aku akan segera membuktikan bahwa diriku tidaklah bersalah, ucap Aryan kepada para jurnalis. Sementara itu Gaurav terus melanjutkan aksinya. Kini Gaurav sedang menuju ke rumah Aryan di kota Mumbai, India. Satpam rumah Aryan sempat mencoba untuk mengecek keaslian Aryan. Saat istri Aryan mengajukan pertanyaan mengenai biodata hal-hal pribadi, Gaurav dapat menjawabnya dengan lancar. Istri Aryan pun jadi tertipu dan akhirnya membiarkan Gaurav masuk ke dalam rumahnya. Namun saat memeluknya, istri Aryan jadi merasa curiga. Istri Aryan mengetahui bahwa yang ia peluk bukanlah Aryan yang asli. Lalu saat istri Aryan mencoba untuk mengambil pistol, Gaurav cerdik. Ia mengambil salah satu anak Aryan. Tentu istri Aryan jadi langsung tak berkutik. Kemudian Gaurav memaksa istri Aryan untuk menunjukkan kamar pribadi Aryan. Di kamar yang penuh dengan penghargaan itulah Gaurav melampiaskan kekesalannya. Aku telah menghabiskan waktuku selama 25 tahun untuk bertemu Aryan. Namun apa balasannya? Saat aku mencoba membantu untuk memberikan pelajaran kepada Sid Kapoor, aku malah dipenjarakan oleh Aryan, ucap Gaurav sambil merusak koleksi trofi penghargaan Aryan di kamarnya. Istri Aryan sangat ketakutan dan mencoba meminta maaf kepada Gaurav mengenai tindakan suaminya yang dirasa telah menyakiti hatinya. Namun Gaurav masih sakit hati karena yang mengucapkan permintaan maaf bukanlah dari Aryan secara langsung. Tak lama kemudian, Aryan telah sampai di rumah. Istri Aryan menuturkan bahwa Gaurav telah pergi. Selain itu, ia mengirimkan kedua anaknya ke rumah mertua karena ketakutan melihat tindakan Gaurav. Aryan merasa bersalah karena sebab dirinya telah menyebabkan semua kekacauan terjadi pada hidupnya dan keluarganya. Aryan menuturkan bahwa ia akan bermain kasar seperti preman jalanan untuk menangkap Gaurav. Keesokan harinya, stasiun televisi Mumbai menyiarkan pers yang diadakan oleh Aryan di London kemarin. Gaurav yang melihat siaran itu jadi sedikit khawatir jika dirinya beneran ditangkap oleh polisi. Tak lama kemudian ia mendapat telepon dari Aryan dan ibunya. Ibunya langsung menanyakan kabar Gaurav. Baru saja Gaurav mau menjawab, Aryan segera mengambil alih telepon itu. Aryan membalas perlakuan Gaurav dengan gantian mendatangi rumahnya secara langsung. Gaurav langsung khawatir jika kedua orang tuanya akan diapa-apakan oleh Aryan. Gaurav menggertak Aryan jika sampai melukai kedua orang tuanya. Ia tidak akan segan-segan untuk melukai kedua anaknya di rumah mertuanya yang ternyata Gaurav telah mengetahui keberadaannya. Dasar anak sialan, ucap Aryan. Lalu Aryan menyuruh Gaurav untuk segera pulang ke rumah agar ia bisa memberinya pelajaran. Namun Gaurav tak mau melakukannya. Gaurav meminta Aryan untuk mengucapkan permintaan maafnya di acara kompetisi superstar tahunan yang sebentar lagi akan diadakan kembali. Aryan menuturkan kepada kedua orang tua Gaurav bahwa Gaurav telah bertindak sangat kurang ajar. Ayah Gaurav menyalahkan Aryan karena semenjak Gaurav bertemu dengannya sifatnya telah berubah total. Namun ibu Gaurav dapat memahami perasaan Aryan. Ibu Gaurav membiarkan Aryan untuk menangkap Gaurav lalu memenjarakannya selama mungkin yang Aryan mau. Namun ibu Gaurav meminta Aryan untuk tidak menghabisi Gaurav. Lalu ibu Gaurav menjelaskan alasan kenapa Gaurav selama ini mengidolakan dan meniru gaya-gaya Aryan, karena Gaurav ingin menarik perhatian salah satu temannya yang bernama Neha. Mendengar hal itu, Aryan jadi lebih memahami Gaurav. Di malam harinya ketika kompetisi akan kembali digelar, Aryan meminta bantuan kepada orang tua Gaurav untuk mempertemukan dirinya dengan Neha.
Aryan ingin membuat suatu rencana kesepakatan dengan Neha. Saat tiba giliran Gaurav untuk tampil, Aryan memasuki panggung itu. Aryan berpura-pura menjadi Gaurav lalu mengatakan kepada semua penonton yang hadir di sana bahwa dirinya selama ini begitu mengidolakan Aryan dan meniru semua gaya-gayanya karena ia mencintai seorang perempuan yang bernama Neha. Semua penonton jadi agak ilfil melihat hal itu. Gaurav yang melihat dari jarak jauh itu pun jadi merasa dirinya disindir oleh Aryan. Gaurav jadi sangat sedih melihat tindakannya selama ini yang telah menyamar sebagai Aryan dan berbuat jahat untuk menjatuhkan nama baiknya. Lalu karena sudah tak tahan melihat sindiran Aryan itu, Gaurav nekat ingin membunuh Aryan dengan pistol hasil ia mengambil milik istri Aryan kemarin. Kedua orang tua Gaurav berhasil memergoki Gaurav. Gaurav jadi langsung mati gaya. Gaurav begitu merasa malu dan rendah diri melihat tindakannya itu dilihat langsung oleh kedua orang tuanya. Melihat hal itu, Aryan langsung memanfaatkannya untuk menangkapnya. Keduanya pun kini saling kejar-kejaran seperti sebelumnya. Mereka berdua berkelahi dengan keras. Hingga akhirnya keduanya pun kini jadi sama-sama babak belur. Lalu akhirnya Aryan berhasil memojokkan Gaurav. Aryan langsung menasihati Gaurav untuk mulai saat ini hidup dengan lembaran baru. Tidak hidup dalam bayang-bayang dirinya dan membuka jalan sendiri yang bahagia. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat serta mencintai pacarnya. Aryan berharap Gaurav dapat menjadi pria hebat seperti dirinya. Namun Gaurav menuturkan jika ia tertangkap polisi maka nama pribadinya akan hancur. Semua orang pasti akan jadi membencinya. Lagi pula bagi Gaurav, Aryan telah menjadi jalan hidupnya. Namun Gaurav masih kecewa dengan Aryan yang sampai saat ini tidak mengucapkan permintaan maaf. Lalu tiba-tiba Gaurav memutuskan untuk bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas bangunan yang tinggi itu. Aryan mencoba untuk menahannya. Aryan menyuruh Gaurav untuk tidak menyerah karena kedua orang tuanya pasti sudah menunggunya. Namun Gaurav segera melepaskan tangan Aryan. Gaurav menilai bahwa Aryan masih tak mengerti mengenai perasaannya. Keesokan harinya, berita stasiun televisi Mumbai memberitahukan bahwa nama baik Aryan telah kembali setelah para polisi mengetahui siapa dalang dibalik orang jahat yang telah menyamar sebagai Aryan. Aryan senang mendengarnya, namun ia juga bersedih mengenai kematian Gaurav. Tak lama kemudian, asisten Aryan memberitahukan bahwa para fans telah kembali menunggu di luar rumah. Mereka semua semakin bertambah banyak jumlahnya. Aryan pun segera keluar dari rumah kemudian menyambut hangat semua fans yang telah berkerumunan itu. Dalam keadaan masih sedih, Aryan melihat bayangan Gaurav yang juga ikut berdiri di kerumunan itu. Nah, itu tadi alur cerita dari film Fan yang dirilis pada tahun 2016. Baik, sekian dari kami. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.